Kita mulai dengan kinematika satu dimensi. Oke. Ini adalah sesuatu yang kalian kenal di SMA. Saya cukup yakin kinematika satu dimensi. Maka kita mulai dari perkenalan dulu. Artifisis dari istilah kinematika satu dimensi adalah gerak pada garis lurus. Karena cuma satu dimensi saja, maka lintasannya pasti lurus. Sekali lagi, lintasannya pasti lurus. Jadi nggak mungkin belok. Karena kalau belok itu sudah ada perubahan dimensi. Ya, kalau satu dimensi kan depan belakang saja. Karena kalau udah belok, depan belok kiri, berarti ada dua dimensi, yaitu depan belakang dan kanan kiri. Ya, kita belum belajar soal itu. Maka kita mulai dari definisi soal yang berkaitan sama perpindahan dan posisi. Oke, di situ saya jelaskan posisi itu adalah kedudukan benda terhadap titik acuan. Posisi. Posisi ini besaran vektor. Ya, saya tulis di sini dia adalah besaran vektor. Karena dia berdasar suatu titik acuan. Ya, makanya misalkan kita bisa lihat di sini, kalau kita definisikan origin atau kita definisikan sebagai titik acuan, kita bisa definisikan di kanan dari origin itu adalah arah positif, di kiri dari origin adalah arah negatif. Maka kalau misalnya kita punya definisi macam ini, ingat, ini definisinya tidak mengikat. Tapi definisinya harus konsekuen. Maksud saya, paham maksud saya konsekuen? Kalau sudah didefinisikan ke kanan itu positif, maka arah sebaliknya itu pasti negatif. Tapi kalau Anda definisikan kiri itu positif, maka kanan itu negatif. Ya, tidak mengikat tapi harus konsekuen. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Artinya kalau kita punya dua titik, ini adalah titik A dan dua ini titik, ini adalah titik B, maka kita bisa bayangkan simbol dari posisi yang bisa kita pilih itu bisa macam-macam. Ingat, rumus atau simbol itu adalah rumus atau apa? Simbol itu hanyalah bantuan bagi kita untuk menyederhanakan penulisan. Seperti yang saya bilang, kalau kita nggak pakai bahasa matematika, nggak pakai modeling matematika, nggak pakai simbol, buku fisika akan tebel banget. Karena posisi A awal, tulis posisi A di titik awal. Padahal kita bisa tulis X A 0. Mungkin pada saat T sama dengan 0. Saya sebut ya ini pada saat T sama dengan 0. Itu berarti kita bisa tulis berapa? Jangan lupa kalau di kanan positif 2. Satuannya meter. Ya, karena kita punya definisi originnya ini. Saya pakai ini origin misalnya O ya. O. Ini O itu 0 ya pada saat T sama dengan 0. Lalu kita definisikan juga posisi B menurut O 0. Berapa? Berapa? Ya ini anggap saja ya. Minus 2. Ya, tapi ingat XA 0 pada T sama dengan 0, XB 0 pada XAO pada T sama dengan 0 dan XBO pada T sama dengan 0 itu adalah posisi titik A dan B menurut origin. Misalkan ada origin lain di sini. Origin aksen. Kita perkenalkan titik acuan yang lain. Maka menurut titik acuan O ini, posisi dari A di T sama dengan 0 adalah ya, minus 1 meter. Sedangkan posisi B menurut O aksen di T sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, perhatikan yang merah dan yang hijau. Ya, posisi, definisi posisi titik A dan titik B itu harus bergantung pada titik acuan. Namanya titik acuan itu tidak selalu di origin dari sumbu koordinat. Dia bisa dimanapun. Tapi ingat ini satu dimensi ya, kita belum bicara yang ada di atas, belum bicara yang 3 dimensi. Kita hanya bicara
satu dimensi saja. Oke? Jadi artinya posisi itu relatif terhadap titik acuan. Makanya kalau kita bicara soal gerak, kita nggak boleh lihat dari posisinya saja. Karena kalau kita lihat dari posisinya, maka yang O aksen dengan O itu tidak akan sepakat. Dari awal posisi aja nggak sepakat. Sekarang misalnya ada orang atau kodok, Hmm, kodok ya, atau kucing. Ya, ada kucing. Awalnya di titik B. Dia bergerak. Kita bilang dia bergerak menuju titik A. Dia bergerak. Nah, untuk mendeskripsikan geraknya, kita perlu besaran yang lain kan? Maka kita definisikan suatu besaran yang kita sebut dengan perpindahan. Yang definisinya besarannya adalah perubahan posisi benda. Karena dia perubahan, maka definisinya adalah X akhir delta X ya. X akhir dikurangi dengan X awal. F itu final, I itu initial. Nggak apa-apa ya, agak bogging list dikit. Saya nggak mau bilang, soalnya English saya agak keterserahan saya gitu ya. Ya, ini aksen whatever lah, pokoknya lah. Ya, oke, final dan ini. Ya, jadi definisi kalau kita bicara perpindahan atau perubahan itu pasti akhir dikurangi dengan awal. Sehingga perpindahan sebagai perubahan posisi benda, berarti definisinya adalah per, selisih antara posisi akhir benda dikurangi posisi awal. Dia juga berarti besaran vektor karena operasinya pengurangan. Kalau pengurangan kan tidak akan mengubah vektor ya. Oke, sekarang saya nanya. Menurut O dengan O aksen, pertanyaan saya, delta X menurut O, apakah sama dengan delta X menurut O aksen? Sama. Kenapa bisa sama? Jaraknya boleh, tapi yang jelas kita tinggal hitung saja kan? Menurut O berarti kan dari B pindah ke A, berarti ya menurut O berarti X A O ya dikurangi dengan X B O, betul? Saya nggak pakai nolnya deh ya, biar nggak terlalu rancu. Kita belum, nggak bisa dihapus tuh. Nah, ya. Ya, ini berapa? Plus 2 dong. Kan menurut O ya, dikurangi baru minus 2. Ya, ini semuanya saya kasih meter. Hasilnya adalah plus 4 meter. Jadi dia berpindah sejauh 4 meter ke arah kanan. Besaran vektor ya. Pindahnya sejauh 4 meter, arahnya ke kanan. Ada value, ada arah. Untuk yang aksen, AO aksen dikurangi dengan ISAO aksen berapa? Minus 1, minus minus 5. Hasilnya plus 4 juga. Sehingga hasilnya sama. Apa kesimpulan yang dapat diambil? Kalau kita bicara, kenapa kita harus definisikan perpindahan kalau kita bicara soal soal melihat gerak? Karena mau dilihat dari acuan O ataupun O aksen, kucing sama-sama bergerak 4 meter ke kanan. Jadi O dan O aksen sepakat, nggak berantem. Karena melihat sesuatu yang sama. Jadi mau dilihat dari sini, yang jelas kucing gerak dari B ke A, titik. Sepakat. Dan kenapa kita harus sepakat? Ya karena kalau kita bicara soal mempelajari alam, ya kita harus sepakat sama-sama benernya kan? Karena kalau kita punya standar benar yang beda, pertanyaannya yang mana yang benar? Paham maksud saya? Nah sekarang ya kalau misalnya kita bicara sesuatu yang terlalu open,
Ya, misalnya bicara soal boleh nggak anak SMA itu pakai punya rambut panjang yang laki-laki ditambahkan. Nah, masih ada di sekolah yang dirazia rambut? Saya bersyukur. Karena kenapa saya bersyukur? Ya, saya punya rahasia di rambut dulu SMA. Saat TPB, saya bilang ke ibu saya, ibu, aku ingin gondrong. Dan saya gondrong TPB. Kalau nggak salah semester 2 kalau nggak salah. Gara-gara gondrong, waktu saya 100. Nggak ada hubungannya, saya cuma flexing doang. Saya gondrong, saya pernah gondrong. Saya waktu itu ada di Facebook, tapi sekarang nggak tahu udah di mana lagunya. Nggak tahu di mana gambarnya, tapi saya pernah gondrong. Tapi saya mendapatkan kesimpulan, ternyata saya memang nggak suka gondrong. Karena kalau gondrong panas. Ini mungkin agak panjang rambutnya panas ya. Saya nggak bicara ibu-ibu rambutnya panjang, panjang. Kalau cowok-cowok kalau ada ada panjang rambut itu yang nanggung, paham nggak maksudnya? Iya. Dia panjang tapi belum bisa diikat, ya. Tapi udah panas. Tapi nggak pendek juga, paham maksudnya? Ada titik-titik di mana. Nah, kalau udah panjang beneran mah bisa di karena gini. Nah, kan suka gitu ya, nggak suka mangap sendiri nggak sih kalau kalau lagi gini tuh refleks mangap gitu. Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahan melewati ujian rambut sebagian. Ya, jadi saya arah potong rambut, tapi saya menyesalinya. Coba kalau saya lanjutin lah sampai pernah. Jadi ya, ya, ya kalau kita bicara soal tadi, emang gondrong sama ini atau pakaian tadi kan itu adalah sesuatu yang bergantung kepada acuan masing-masing kan. Kalau kita mau bicara benar atau enggak, ya nggak tahu, berdebat aja. Nah, makanya kita di fisika, kalau kita mau bicara soal menjelaskan fenomena, yaitu pindah antara B ke A, gerak antara kucingnya gerak atau enggak sih? Hanya setidaknya untuk semua acuan dia harus sepakat. Itu kita sebut dengan perpindahan. Nah, ada satu lagi yang berkaitan dengan perpindahan ini adalah besaran yang kita sebut dengan jarak. Oke, pertanyaan saya, apa beda jarak dengan perpindahan? Selain dari definisi yang saya kasih, yaitu jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Besaran skala. Apa? Nggak usah, oke. Nggak usah ada izin menjawab ya. Di sini bukan tentara, Anda bebas. Jadi, saya tahu perpindahan itu dia ada jangkauan alam. Tapi kalau dalam itu dia hanya sekedar nilai, dia nggak punya alam. Nah, ya, hanya sekedar nilai. Jadi, keduanya bisa berhubungan sama gitu ya. Besar dari perpindahan, karena sebagai besaran vektor, itu bisa sama dengan jarak, bisa jadi berbeda. Contohnya, contohnya, saat kalian naik travel dari Jatinangor ke Ganesha, yang kalian bayar ke Arnes itu apa? Jasa untuk apa? Jasa pertama yang kita bayar adalah perpindahan. Karena kita bayar travel untuk memindahkan kita dari Jatinangor ke Bandung. Perpindahan. Despite lintasan yang dipenuhi. Mau lewat tol atau enggak? Kan bisa jadi kan Arnes nggak lewat tol, memutuskan karena misalnya tolnya lagi ditutup atau apa, maka kalau kita pesan dari dari Jatinangor ke Bandung, ya pokoknya kita bayar agar dia bisa memindahkan kita dari Jakarta ke Bandung. Ketika di Bandung di kampus ada yang pernah ke kampus Ganesha ya semua ya, karena kan waktu Anda beda dengan kakak kelas Anda, pembukaannya di Sabuga ya. Bahwa kelas Anda kan di sini kan ya. Kasihan ya. Ketawain aja nggak apa. Kejar depannya deh gitu kan ya. Jangan lari gitu kan. Aneh, ada. Kejar depannya deh gitu. Jangan lari gitu. Kan aneh kan? Emang harus kayak gitu. Ya ngasih kepikiran ke situ. Kejar depannya deh ya kan keamanan kan bilang gitu. Kejar depannya deh. Ini medik jangan lari. Ya. Ya kan ya. Saya dulu adalah medik KM soalnya saya tahu. Iyalah. Ya, gurat-gurat kemahasiswaan saya kan tampak sekali kan. Saya dulu ketua unit. Ya, saya dulu deputi di Kabinet KMITB.
Saya lulus 4 tahun. S1-nya cum laude. Satu yang paling luar biasa. Saya punya pacar. Jadi apakah mungkin? Mungkin. Mungkin. Tapi jadi dosen aja ya yang beban negara. Ya, oke tadi ya. Oke tadi yang kita bayarkan kalau kita membayar jasa travel itu adalah paling utama adalah perpindahan. Tapi kalau kita pergi ke Ganesha, itu ada di Masjid Salman, ada yang pernah lihat orang bawa kuda, sewa kuda. Apa yang kita bayar ketika kita menaiki kuda itu? Jarak. Karena kalau kita bayar perpindahan, kita naik di depan Tugu Kubus, kita turun Tugu Kubus, harusnya tidak bayar, Pak. Kan nggak pindah. Tapi kalau karena tukang tukang kudanya paham fisika, charge-nya by jarak, Mas. Ya, itu bedanya. Jadi paling lesan. Makanya, misalkan ya, kita lihat kucing ini. Kucing ini pindah dari B ke A, lalu kita perkenalkan satu titik lagi di sini. Ini titik C. Ya, lalu dia dari A pindah ke C. Pertanyaan saya, berapa perpindahan total dari dari B menuju C? Berapa jarak total dari B menuju C? Oke, berapa perpindahannya? Nah, perpindahannya berapa? Tiga itu plus atau plus tiga? Oke, plus tiga. Berapa jaraknya? Ya, karena satu, dua, tiga, empat ditambah satu lagi. Karena walaupun dia gerak ke kiri, karena jarak itu adalah hanya besaran skalar, yang dihitung hanyalah besar lintasan yang dilalui, maka mau ke kanan atau ke kiri tetap dihitung positif. Satu lagi, dia akan selalu positif. Jadi di sini 5 meter. Ada kalanya besar perpindahan sama dengan jarak, ada kalanya tidak. Ya, ingat bedanya perpindahan dengan jarak. Perpindahan itu posisi akhir dikurangi dengan posisi awal, tidak memperhitungkan apa yang dilalui lintasan. Kalau jarak, lintasannya dikurangi. Makanya ketika Anda memperhitungkan soal tarif atau jarak segala macam, ya yang dilihat itu apa? Ini yang kita sebut sebagai komponen pertama ketika kita belajar soal kinematika satu dimensi. Kalau kita bicara soal gerak, ya kita bicara soal posisi, perpindahan, dan jarak. Ketiganya adalah besaran panjang, ya, dengan dimensi L. Oke, kalau ada yang bertanya sama saya, Pak, di SMA saya pakai lambang dimensinya berbeda dengan yang ada di slide. It's okay, itu hanya lambang, hanya simbol. Selama didefinisikan dan kita sepakat, maka boleh digunakan dengan simbol seperti apapun. Oke, jadi jangan tergantung dengan itu. Jadi kalau Anda mau pakai simbol yang digunakan di SMA, definisikan aja, perkenalkan saja. Selama konsekuen, nggak ada masalah. Jadi panjang satuan S-nya adalah meter. Ya, oke. Itu tadi satu soal gerak. Nah, ilustrasinya ya contohnya seperti ini. Kita bisa gambarkan ya posisi sebagai fungsi waktu atau kita gambarkan pada grafik posisi terhadap waktu. Misalkan ceritanya adalah, jadi kalau kita gambarkan grafik posisi terhadap waktu, artinya kita gambarkan pada sumbu koordinat di mana sumbu horizontalnya adalah waktu, sumbu vertikalnya adalah posisi. Sehingga kalau kita gambarkan garis pada grafik ini, itu menandakan posisi benda setiap waktu secara kontinu. Jadi bukan nol berapa, satu berapa, bukan. Tapi bisa jadi setengah. Kalau kita potongkan pada grafik, berarti kita akan punya posisi ketika waktu setengah detik. Yaitu ada di situ. Kira-kira mungkin 4 lebih, 4,5 lebih sedikit. Misalkan minus. Ya.
Jadi kalau kita gambarkan ada grafik pada sumbu koordinat ini, itu menunjukkan posisi terhadap waktu. Sehingga kita bisa tag beberapa titik yang istimewa, contohnya pada saat T sama dengan 0, ya, pada saat T sama dengan 0, di sini Anda bisa lihat armadillo di sini terenggiling, itu posisinya di X sama dengan -5. Ketika X sama dengan 0, posisinya T sama dengan 3, X sama dengan 0. Ketika T sama dengan 4, X sama dengan 2. Nah, kita bisa plot untuk semua titik secara kontinu. Dan garis ini itu bisa macam-macam bergantung pada bagaimana geraknya. Dan Anda sebenarnya sudah biasa untuk menggambar ini di kehidupan Anda. Tahu nggak contohnya? Anda pernah nggak dalam kesempatan kayak misalnya nanti ya, Anda sudah paham jadwal dari saya. Terus ditanya, jam segini Paket Bogi ada di Jatinangor nggak? Oh, Paket Bogi itu ngajar jam 1 di GKU 1. Artinya, tidak mungkin pada jam 1 kalau saya memang ada datang ke sini, saya ada di GKU 3. Karena saya adalah benda yang besar. Paham maksud saya nggak? Artinya posisinya bisa saya plot kan? Ketika T sama dengan 13.00, biasanya Paket Bogi sudah ada di kelas. Itu artinya kita sudah punya X sebagai fungsi dari T. Fisika. Oke, ini mau tanya kan? Kalau tidak ada, selanjutnya kan tadi cuma baru baru definisi soal pindahnya aja. Kalau kita bicara soal gerak, pasti pertanyaan selanjutnya adalah seberapa cepat geraknya. Karena pada saat dia berpindah tempat, kita hidup di koordinat waktu yang terus berjalan. Beda dengan koordinat ruang. Kalau ruang, di sini terus kan ya. Kita pindah-pindah di dalam koordinat ruang. Tapi waktu itu terus berjalan. Jadi sebenarnya kita itu nggak lagi diem ini. Kita lagi bergerak. Tapi mengikuti koordinat waktu. Ya kan? Kalau dia bilang, kamu diam aja tidak. Aku sedang bergerak melalui dunia waktu.